itu diri kita sendiri. Kita tuh bingung gitu ya, bisa antara ngeluh dan bingung gitu. Kalau dari ibu sendiri, ada nggak sih yang bisa ibu sharing soal Gen Z sekarang dan fenomena saat ini gitu? Halo Gisars, kembali lagi sama gue Faris. Di sini gue sebagai host di podcast Investasi Points Gari Investasi Syariah FEB UIN Jakarta. Pada podcast kali ini nggak kalah menarik dari podcast-podcast yang sebelumnya. Mungkin podcast sebelumnya kita udah bahas soal financial literasi, terus juga ada pemahaman soal investasi, dan terakhir banget tuh kemarin kita bahas soal green investment bersama Kasifa. Nah teman-teman di sini yang masih penasaran sama podcast kami dari Galeri Investasi Syariah, sini juga kalah menarik karena kita hari ini akan bahas seputar Gen Z. Gen Z di sini adalah generasi yang mana tuh era-era kelahiran tahun 98 sampai 2000-an awal, yang sekarang-sekarang ini tuh lagi masa-masa lagi kuliah gitu ya. Ada juga yang udah masuk ke dunia kerja, yang mana tuh mereka tuh punya masalah struggle antara kesehatan mentalnya dan juga itu bisa menyangkut pada literasi keuangannya atau financial stress-nya gitu. Nah, kali ini aku nggak sendirian, karena aku sekarang ditemani bersama narasumber yang nggak kalah keren juga, yaitu Bu Aisy. Halo Bu Aisy. Halo. Oke Bu Aisy. Bu Aisy, selamat datang di Points. Terima kasih sudah diundang. Ya di sini kami dari Galeri Investasi Syariah FEB UIN Jakarta emang buat podcast seputar edukasi, seputar literasi keuangan dan juga investasi sih. Oke Bu, hari ini kita spesifik bahas seputar Gen Z nih. Tadi sempat ngobrol-ngobrol di belakang ya. Oke, pengalamannya dari Bu Aisy sendiri. Sebelum kita mulai, mungkin dari Bu Aisy sendiri boleh diceritain latar belakangnya sampai sekarang nih, atau dari cerita-cerita sedikit Bu Aisy selama zaman kuliah dulu. Boleh. Mulai. Oke, Faris, aku kuliah tahun 2012, 12 tahun yang lalu ya. Yeah. Kondisinya di tahun itu ya saya seperti layaknya mahasiswa pada umumnya, kuliah, berorganisasi, pulang gitu kan. Kadang mencoba berbisnis, kadang gagal, capek, udahlah nggak bisnis lagi. Keluarga dalam konteks keluarga yang cukup baik dalam financial literasi. Dan ya itu salah satu hal yang aku syukurin sih, meskipun bukan investor ya, dalam artian keluarga hanya mengajarkan saving bukan investasi ya, tapi setidaknya dari budaya saving itu saya belajar banyak lah gitu ya. Sewaktu 2012 itu instrumen sebenarnya banyak ya, instrumen investasi, cuman karena tidak mobile sekarang. Kalau sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi di HP gitu ya. Kalau dulu kan nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi misalnya kita mau buka deposito atau mau invest saham itu harus ke kantor dan seterusnya, dan itu memakan waktu kan. Terlebih mungkin itu tadi keluarga tidak banyak memberikan bayar atau ilmu tentang investasi gitu. Yang tahu hanya saving. Saya ingat waktu kuliah itu mungkin salah satu instrumen yang saya kenal itu salah satunya deposito ya. Cuman waktu itu di tahun 2012-an itu kalau saya tidak salah deposito tuh hanya minimalnya sekitar 5 juta. Untuk setoran pertama. Mahasiswa mana sih punya tahun 5 juta gitu ya, apalagi di semester awal gitu kan. Nah, sedangkan instrumen yang lain itu emas gitu kan, yang kalau orang zaman dulu kan suka banget tuh nyimpan emas ya. Nyimpan emas tuh dalam bentuk perhiasan. Cuman makin kesini ada yang produknya seperti logam mulia dan sebagainya, itu menjadi alternatif yang lain. Belum ngerti tuh kita saham-saham gitu ya. Akhirnya kita pikir kan, nih kalau udah gitu dapat uang jajannya pas-pasan gitu kan, ini mau boro-boro nabung gitu ya, boro-boro investasi, nabung aja bisa ambil terus gitu kan. Belum lagi organisasi dan lain-lain yang banyak memakan biaya sebenarnya. Jadi sebenarnya investasi pertama saya itu terrealisasi mungkin sepertinya waktu saya justru udah kerja. Gitu. Tapi jadi gaji pertama saya itu langsung saya belikan emas logam mulia. Kebetulan karena itu nggak besar-besar banget ya gitu ya.
Ya dapat 5 gram cukup lah. Waktu itu harganya belum seperti sekarang. Saya kerja pertama itu di tahun 2018. Jadi saya habis S1 langsung E2. Habis S2 baru kerja. Jadi gaji pertama sekitar yang resmi ya gitu. Selain itu akhirnya karena tadi keterbatasan uang jajan gitu kan, akhirnya muter otak ya. Kadang kalau anak sekarang namanya apa, freelance gitu ya, atau coba usaha ternyata nggak untung malah rugi, emang nggak bakat apa ya. Akhirnya ya itulah, saya akhirnya punya waktu dan keinginan kuat untuk investasi itu setelah kerja. Dan itu saya rasakan ternyata dampaknya dalam 2018, sekarang 2024 sebenarnya nggak terlalu jauh ya, belum sampai 10 tahun lah bahkan ya. Ternyata nilai emas itu naik gitu. Dan saya suka tuh ngebandingin, kadang kalau lihat harga emas itu ya, kebandingin sama nota yang saya beli, itu udah jauh banget. Hampir sekitar lebih dari 50% kenaikannya. Dan itu saya syukurin meskipun saya nggak punya banyak pilihan waktu itu, tapi saya bersyukur saya memutuskan untuk beli gitu. Apalagi kalau sekarang gitu kan, teman-teman punya banyak akses dan informasi gitu. Wow, emang ketika mulai investasi itu nggak harus dimulai sejak dini, cuman sejak dini pun mau itu sudah kerja, maupun itu udah punya anak mungkin ya. Betul. Itu udah dimulai sejak dini gitu ya. Betul. Kalau sekarang mungkin sudah banyak instrumen ya, kayak di BSI misalnya itu kan ada, atau bahkan di Pegadaian ada tabungan emas, kita bisa nyicil even misal 100.000 pun kita bisa beli gitu kan, atau saham juga berapa gitu. Jadi lebih banyak lah pilihannya dan nggak harus nunggu. Kalau dulu kan saya nunggu gajian pertama benar-benar duitnya bulat gitu. Kalau sekarang kayaknya ketika kita nyisihin 100.000 pun bisa untuk beli instrumen apa yang bisa gitu. Oh ya guys, anyway, Bu Aisy ini merupakan dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta gitu ya. Dan spesial banget kenapa tadi Bu Aisy langsung cerita curhat gitu. Apa yang dia alamin waktu kuliah dulu, sampai akhirnya mulai berinvestasi itu di instrumen di emas ya Bu ya, di logam mulia gitu guys. Nah, penting banget buat Gen Z sekarang karena juga salah satunya Bu, aku sekarang umur aku 20 tahun. Mungkin kita ada gap rada jauh ya. Lumayan ya. Tadi Ibu udah masuk kuliah 2012, aku 2012 baru kelas 2 SD. Iya, berarti itu dah. Kalau disebut gitu kelihatan jauh. Iya, jadi kelihatan ya. Cuman yang bisa aku ceritain adalah Gen Z sekarang nih, aku khususnya ya, kita tuh banyak banget informasi yang mana melalui itu sosial media gitu gue. Dan sosial media nih benar-benar ngasih pressure buat aku gitu, khususnya Gen Z semua tuh. Bahwasannya jadi banyak gitu, jadi standar-standar tentang masalah keuangan, terus apalagi soal karir, apalagi soal mental health gitu, yang mana akhirnya para Gen Z sekarang nih suka ngeluh gitu ya. Kita tuh bingung gitu ya, bisa antara ngeluh dan bingung gitu. Kalau dari Ibu sendiri, ada nggak sih yang bisa Ibu sharing soal Gen Z sekarang dan fenomena saat ini gitu? Mungkin Ibu sekarang yang udah masuk dunia kerja, atau yang udah tadi Ibu udah cerita sedikit soal kuliah gitu sih. Iya. Sebenarnya banyaknya informasi yang diterima oleh Gen Z lewat media sosial, dan ya sekarang kan cepet banget ya. TikTok itu hitungan detik informasinya berganti. Ada plus minusnya. Salah satu plusnya yang saya tadi bilang, gitu kan, teman-teman punya banyak akses, aplikasi udah berbagai macam gitu ya. Kemudian informasi juga bisa, kalau misalnya kita concern gitu ya di media sosial, sebenarnya algoritmanya akan terus menunjukkan kita informasi-informasi tentang investasi gitu kan. Tergantung TikToknya sama Instagramnya dipakai apa gitu kan. Positifnya itu sebenarnya. Negatifnya sebenarnya nggak hanya di investasi ya. Artinya informasi yang sangat cepat berlalu di media sosial itu akan memberikan tekanan tertentu buat Gen Z pasti. Jangankan Gen Z, Gen milenial aja. Saya antara milenial sama Gen Z gitu ya. Gen milenial aja, apalagi kita di masa-masa transisi dari hampir nggak ada smartphone gitu kan. Dulu HP tuh mungkin Faris nggak ngalamin ya. HP masih poliponik, layarnya kuning gitu kan. Itu kita ada di masa transisi itu. Dan cepatnya perkembangan teknologi ini buat kita tuh bingung gitu ya. Apalagi Gen Y yang sebelum-sebelum saya tuh. Nah, Gen Z yang terima jadi lahir langsung pegang smartphone ibaratnya gitu kan. Belum tentu mereka dibekali dengan literasi yang baik dalam pakai media sosial. Jadi, dan orang tuanya generasi Y, generasi milenial pun masih beradaptasi dengan itu. Jadi di fase-fase yang serba bingung nih, gitu kan. Akhirnya muncullah
Mungkin kalau Faris baca beberapa survei bilang bahwa salah satu penyebab depresi, salah satu penyebab utama depresi di Gen Z itu ya media sosial gitu kan. Iya. Jadi ya penting sih untuk kita bisa memanage informasi, baik itu investasi, terutama investasi ya, kita lihat lagi apa tujuannya investasi. Jangan kita kemudian ada iklan bibit nih, untung cuan 5% dalam berapa tahun, atau dalam berapa bulan gitu. Di manage lagi mindsetnya, gitu kan. Kita tidak mau hal yang terburu-buru. Oke, kalau bibit mungkin benar gitu ya, legal gitu kan, diawasi dan berizin. Tapi kalau yang lain bagaimana gitu kan? Karena tadi saya bilang algoritma media sosial tuh sekali kita interest muncul terus, dan itu tidak terfilter apakah itu berizin atau enggak. Kan gitu kan? Makanya ya perlu banyak dukungan informasi lah dari sekitar untuk bisa memfilter itu baik atau enggak. Emang tadi yang tadi Ibu sempat mention juga emang soal kita tuh waktu di zaman sekarang emang udah dibekalin dengan informasi yang banyak, dan kita emang langsung mengalami di fase yang langsung megang smartphone gitu ya. Beda perbedaan zamannya tuh beda, kerasa banget gitu Bu ya. Dan sebagai orang tua pun ketika udah seorang milenial udah jadi orang tua pun itu lagi mereka masa-masanya pengenalan gitu ya. Akhirnya mungkin cara-caranya kita menggunakan sosial media itu dengan baik ya Bu. Karena dari sosial media itu tadi juga ngaruh ke masalah mental juga, itu tadi ada soal pressure. Mungkin kalau aku boleh sedikit sharing, aku tuh sedikit-sedikit tuh ngurangin atau detox sosial media Bu. Ya, sekarang lagi ramai itu ya. Detox medsos. Detox itu benar-benar membantu sih. Apalagi ya tadi soal yang tren saat ini yang TikTok, wah cepet banget. Wow, iya. Kalau dari Ibu sendiri, kalau soal sosial media gitu ngikutin nggak sih kayak perkembangan gitu? Saya ngikutin sih sebenarnya, cuman saya berusaha membatasi ya. Artinya ya saya baca juga bahwa salah satu efek informasi yang cepat di TikTok itu kita nggak betah untuk membaca dalam waktu yang lama. Salah satu dampak buruknya. Artinya saya sebelum sampai ke dampak itu akhirnya berusaha untuk TikTok aja saya jarang nggak punya. Kalau Instagram masih, karena kalau di Instagram buat saya masih ada beberapa informasi yang dibaca dengan pelan-pelan gitu, dan terus menerapkan bahwa ketika ada informasi searching dulu benar nggak nih, gitu. Itu yang kalau orang zaman dulu mungkin masih agak terbiasa ya dengan hal itu, karena kan kita kadang benar nggak sih tekanannya gitu. Kalau anak sekarang kan langsung yang percaya gitu kan, iya gitu. Jadi itu yang budaya-budaya lama tapi bagus untuk dijaga gitu, cross check lah ke tetangga misalnya atau ke keluarga gitu. Bahayanya kalau misalkan kayak tadi informasi yang cepat itu juga ngaruh. Tadi Ibu juga sempat mention soal yang investasi yang kayak bibit, sekian persen gitu ya. Iya, sekarang kan banyak banget gitu kan, bahkan di Telegram, di WhatsApp atau di SMS sering banget. Saya sih sering dapat gitu, jadi saya juga kadang kalau dapat langsung mikir nih kalau anaknya nggak ngerti gimana ya kalau yang dapat. Menarik. Tadi Ibu udah sempat mention soal investasi. Kalau aku boleh tahu, Ibu tadi kan udah mulai investasi itu dari aset ini ya, emas ya, terus logam mulia gitu. Kalau dari pengalamannya Bu sampai saat ini, atau Ibu ada nambah instrumen lain gitu Bu? Atau Ibu udah pernah beli saham, coba bla 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 segala macam, yang mana itu juga ngaruh ke cara Ibu mengatur pola keuangan sih? Kalau instrumen lain saya beberapa tahun terakhir, kalau setelah pindah kantor kemudian deposito, itu karena awalnya kebutuhannya karena mau nikah gitu kan, jadi biar duitnya nggak kemana-mana. Jadi deposito tuh kan nggak bisa diambil lah ya dalam jangka waktu tertentu gitu, itu kebutuhannya. Tapi alhamdulillah berlanjut. Kemudian juga reksadana, lebih ke reksadana itu karena menurut saya lebih mudah gitu ya. Saya belum terlalu yang concern terhadap pergerakan saham atau ya itulah analisis teknikal dan lain-lain, jadi milih yang gampang gitu. Saya rasa itu bukan pilihan yang buruk juga gitu kan. Kita memulai dari yang kita bisa aja gitu. Apalagi reksadana sekarang 100.000 tadi saya bilang gitu kan. Jadi ketika saya gajian dipotong tuh yang untuk saving gitu ya, untuk dana darurat yang kita butuh sewaktu-waktu, dan juga untuk investasi. Jadi itu yang mindset berusaha dijaga gitu ya, bahwa
saving dan investasi itu bukan nunggu duit sisa dari konsumsi, tapi Oke. dari awal ketika kamu punya gaji sisihkan dulu untuk saving Oke. dan investasi. Jadi yang Iya. dibuat konsumsi itu ya justru sisanya gitu, tapi rasional juga ya. Artinya Iya. kita jangan terlalu itu tadi, kalau misalnya kadang kita makan media sosial bahwa 1 miliar di usia 30 tahun gitu Iya, ya, iya, akhirnya iya. kita ngebet banget nih investasi gitu. Sedangkan buat makan jadi kayak kalau bahasa anak sekarang apa, frugal living Frugal gitu. living. Frugal living gitu. Iya. Jadi kan kayak Iya. terlalu nggak masuk akal gitu. Hmm. Akhirnya sakit dan banyak makan biaya gitu. Jadi Oke. tapi penting untuk menyisihkan investasi dan tabungan tuh di awal kamu dapat pendapatan gitu. Iya. Karena yang jadi salah kaprahnya tuh gitu, Bu. Nah, kita punya duit, apalagi mahasiswa ya. Oh, dapat uang bulanan dari orang tua gitu. Iya. Ayo kita jalan-jalan. Iya. Ayo, aduh lihat di TikTok FOMO banget, bagus banget deh, pengen check out gitu misalkan. Betul. Apalagi Shopee Shopee, sale gitu iya ya. bener. Itu toxic gitu, Toxic. bahaya itu. Dan padahal sebenarnya cara kita ngatur keuangan tuh dengan menyisihkan, Bu, ya, bukan menyisakan. Kalau gitu. saya begitu, Iya. itu mindset paling dasar ya untuk Oke. berinvestasi atau menabung deh setidaknya kalau belum sanggup untuk investasi, Iya. tabungan gitu. Penting sih karena ya itu juga berpengaruh di aku sendiri. Yang Iya. awalnya dulu aku bener-bener beralih gitu dari anak yang menyisakan jadi menyisihkan. Bagus itu. Iya. Karena itu jadi concern juga buat aku. Aku sempat baca masalah keuangan ini pada zaman sekarang karena mungkin lifestyle yang berfokus pada lifestyle. Kita tuh pada ikut FOMO itu juga ngaruh ke masalah mental health juga, balik lagi gitu, Bu. Kalau dari Ibu sendiri dari masalah si financial stress gitu ya, terus menyambung ke mental health tuh seperti apa sih itu sambungannya gitu, misalnya integrasinya kayak gitu. Iya, kemarin karena saya diundang ke sini, temanya adalah financial dan mental health ya. Jadi saya bawa satu buku yang mungkin ini buku mainstream dan teman-teman banyak yang udah baca, apalagi teman-teman yang berinvestasi. Judulnya Psychology of Money. Ini buku yang sangat mengubah pikiran saya tentang investasi. Dan kenapa, kalau tadi ditanya kenapa mental health itu atau apa hubungannya mental health dengan financial distress gitu ya, atau misalnya literasi gitu, berhubungan banget. Jadi sebagian besar atau hampir keseluruhan buku ini tuh berbicara tentang bukan lagi teknikal. Kita nggak ngebahas di buku ini, nggak ngebahas gimana saham yang bagus, saham yang jelek, berapa yang harus diinvestasikan dari gaji. Kalau sekarang kan banyak financial planner gitu ya di media sosial tuh memberikan kayak berapa persen sih gajimu harus dialokasikan untuk investasi gitu kan, alokasi gaji gitu. Tapi ini sama sekali nggak berbicara teknikal, tapi lebih berbicara kepada bagaimana sisi dasar human atau manusia itu melihat uang, melihat kekayaan, melihat keberuntungan, risiko dan lain-lain itu. Dan itu ternyata dasar dari kita berinvestasi. Artinya tadi misalnya di media sosial tadi saya bilang, kenapa ketika kita bilang bibit 5% dalam waktu 1 bulan, kayak bener nggak sih gitu kan, ya, atau 13% dalam waktu 1 bulan. Kita balik lagi, apa motivasinya? Gitu. Karena di buku ini disebutkan bahwa ketika kita punya motivasi hanya untuk mendapatkan suatu takaran kekayaan gitu kan, artinya kita nggak logis. Kita akan nggak logis untuk melakukan investasi. Bisa jadi salah instrumen, bisa jadi nggak sabaran gitu kan. Tadi saya bilang semua uang diinvestasiin, habis itu makannya frugal living gitu ya. Jadi itu sih yang ditekankan di buku ini gitu. Jadi apa misalnya relasinya gitu ya? Ketika kita punya mental yang sehat gitu ya, atau pikiran yang sadar lah gitu, dan nggak punya motivasi untuk mengejar si A si B gitu kan, itu kita lebih rasional dalam berinvestasi. Dan ternyata banyak diceritakan tokoh-tokoh keuangan atau tokoh-tokoh miliarder gitulah ya, mereka secara sadar itu membuat keputusan yang mungkin kalau secara teknikal, keputusan investasi ya, secara teknikal itu nggak masuk akal. Artinya ketika kita punya risiko yang lebih tinggi gitu kan, artinya kita harusnya lebih rendah investasinya dan sebagainya kalau secara teori gitu ya. Tapi mereka punya kesadaran gitu kan, pengalaman juga yang mempengaruhi keputusan investasi mereka gitu. Dan itu
sangat berpengaruh dengan kesadaran mereka ketika berinvestasi. Gitu. Jadi harus sadar betul, nggak apa-apa deh berdasarkan perasaan. Gitu. Bahkan disebutkan ada satu quote itu disebutkan kayak berpikir atau menggunakan perasaan dalam investasi itu bahkan lebih baik daripada 100% berpikir rasional. Oke. Gitu. Wow, insight yang baru nih buat aku nih, karena biasanya kalau kita itu juga jadi ini sih nggak anomali ya, kebingungan gitu. Kita tuh pemula gitu, mau investasi tuh bingung gitu ya. Mulainya dari mana? Mungkin tadi Ibu boleh tunjukin bukunya ke kamera nih. Bukunya ini saya nggak endorse ya, tapi buku ini bestseller di hampir semua toko buku sih. Saya kira kan seperti buku investasi pada umumnya gitu ya. Jadi tapi ketika saya lihat reviewnya di belakang, resensinya di belakang itu menarik dan benar. Ketika saya buka sama sekali nggak bahas teknikal. Oke. Gitu. Psychology of Money guys. Misalnya aku sih belum baca penuh ya, belum baca full. Aku tahu bukunya, cuman emang dari pola pikir itu, dari psikologi kita ya, mengatur keuangan itu seperti apa gitu. Betul. Emang kadang tuh yang jadi, aku sih bingung juga sih, yang kadang tuh yang suka muncul di sosial media tuh cara gitu. Betul. Tapi nggak pernah soal bahas kenapa sih harus mulai gitu. Kenapa penting gitu. Betul. Itu tuh jarang banget. Itu jarang banget. Disebutkan juga salah satu contohnya misalnya gini, ketika ada namanya paradoks orang di dalam mobil, salah satu chapter dia cerita bahwa pernah nggak teman-teman ngerasa wah yang punya Ferrari itu keren ya, kalau sekarang Tesla, siapa sih yang nggak pengen punya Ioniq 5 gitu kan. Tapi ketika teman-teman sampai di satu titik tertentu punya Ioniq 5 kayak rasanya biasa aja ya. Iya kan? Nggak ada yang melihat sebuah harta itu beneran wah gitu, kecuali diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita berasa pakai mobil itu keren gitu, padahal orang mungkin nggak notice gitu loh, padahal mungkin orang nggak biasa aja gitu. Seberapa keren sih kita melihat udah lewat selesai gitu kan, kita nggak terlalu mengagung-agungkan mereka. Jadi balik lagi tadi, motivasinya apa? Apa hanya ingin punya Jaguar? Apa hanya ingin punya Ioniq 5 gitu kan? Atau benar untuk keberlangsungan jangka panjang masa depan gitu. Artinya nggak perlu punya Jaguar, yang penting hidup saya 30 tahun ke depan safe. Itu lebih masuk akal sih daripada kita mau punya Jaguar dalam 30 tahun. Sudah punya 1 miliar pertama aku gitu ya. Justru misalnya kita udah punya semua yang kita mau, kita tuh bingung gitu Bu ya. Maka yang mana nih gitu. Pada ujung-ujungnya adalah sebenarnya yang excited sama harta dan kemewahan itu diri kita sendiri. Wow, gitu. Orang lain tuh biasa aja kok ngeliatnya gitu loh. Nggak yang wah-wah banget gitu sih. Emang harus ditanami dengan pemahaman keuangan sejak dini Bu ya. Sejak saat ini, sejak sedini. Dan merubah psikologi itu sih yang emang susah ya. Karena kita terbiasa, itu tadi balik lagi media sosial tuh ngeliat kita kayak bikin kita kayak ngelihat pencapaian orang-orang itu wah, padahal ketika kita ada di titik itu jadi biasa aja gitu loh. Oke Bu, tadi ada psychology of money, ada tentang cara kita menyikapi keuangan. Kalau dari ibu sendiri gitu, ada nggak sih pengaruh dari lingkungan ibu sekitar ibu juga gitu? Apakah dari keluarga, dari teman, dari sahabat? Itu jadinya juga membantu membentuk pola pikir keuangan ibu khususnya gitu, apalagi soal psikologi tadi tuh seperti apa gitu? Ya, ada banget. Jadi tadi yang saya sebut di awal, orang tua saya, keluarga saya, alhamdulillahnya ya well literate lah tentang keuangan gitu. Artinya minimal saving itu ada, kemudian investasi meskipun motivasinya waktu itu bukan investasi ya, tapi nyimpen duit gitu kan. Kita nggak terlalu menimbang mana yang untungnya besar gitu, enggak. Dan ya saya merasakan gitu kan, ketika saya mempraktikkannya sendiri gitu kan, ternyata itu ya membantulah di saat-saat mungkin saya kalau bahasa sekarang tuh ganti pekerjaan dan ada masa lag-nya di situ dan sebagainya gitu. Dan saya bertemu banyak keluarga-keluarga lain lah gitu ya, yang mungkin tidak begitu melek investasi gitu. Masih menyimpan duit di bawah bantal, bahkan cash gitu. Bahkan ada beberapa ya salah satu keluarga lah yang suka pernah menyeletuk ngomong apa duitnya aku ambil aja ya gitu. Dipegang cash kayaknya enak.
karena Oke. ribet dan sebagainya. Iya. Karena mereka tidak berpikir Hmm. jangka panjang gitu kan, berpikirnya ketika saya mau pakai ada gitu. Oke. Kan berpikir cepat ya, berpikir Iya. taktis gitu. Tapi kita harus jelaskan bahwa kita investasi itu bukan untuk sekarang gitu Iya. kan. Mungkin uangnya kayaknya kelihatannya sekarang hilang gitu Iya. kan, tapi besok-besok itu ada gitu. Dan Oke. ya kalau saya boleh share juga sudah banyak gitu ya penelitian yang menunjukkan kenapa atau apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan orang mau berinvestasi. Mungkin Faris juga banyak baca gitu. Oke. Atau ya apa yang bikin orang mau investasi itu ya salah satunya juga influence Oke. dari sekitar. Oke. Bayangkan aja kalau mungkin saya terlahir atau saya hidup di lingkungan yang tidak well literate gitu, mungkin sampai sekarang saya masih nyimpen uang tunai Wah, atau sekedar benar. tabungan aja Oke. gitu. Iya. Jadi Sengaruh itu ngaruh ya. sih. Iya. Soalnya penting banget dan itu jadi concern zaman sekarang juga. Kita tuh juga dibarengi soal literasi keuangan. Ada juga Bu soal pinjaman online. Ya, Wah, itu marak betul. banget. Betul. Dan itu Pinjaman online itu kan kita harus kritis ya. Iya. 1% per hari. Wow. Berarti kalau sebulan aja berapa? Wah, Gitu 30. kan? Nah itu banyak terjadi. Iya. Yang apalagi ilegal. Kalau yang legal saya yakin peraturannya ini. Cuman ada juga yang dendanya itu tidak disebutkan. Atau kan biasanya kalau pinjaman ya apapun saya rasa itu ada kontraknya panjang. Itu yang sering dilewatkan seseorang. Ya kan? Di situ disebutlah dendanya. Dendanya per hari, per minggu atau per bulan. Itu kan hal-hal yang butuh literasi tinggi ya gitu. Dan ya mau nggak orang Indonesia ini baca gitu kan. Nah, itulah yang sering orang kenapa kok akhirnya terjebak pinjaman online itu faktor-faktornya ya itu tadi tidak well literate gitu bahwa 1% itu per hari. Nah, itu kan bahaya banget gitu ya. Gitu, di samping dari investasi bodong itu udah banyak gitu kan. Kalau sekarang investasi bodong mungkin yang lebih banyak dan masih terjadi di sekitar saya juga itu seperti misalnya arisan, gitu ya. Arisan oke lah kalau misalnya ada budaya arisan itu bagus gitu. Tapi arisan makin kesini itu arisan investasi. Gitu. Jadi ada yang mengkoordinir gitu, invest yuk Bu kesini. Nah, sedangkan si koordinatornya pun tidak tahu analisis resiko dan keuntungannya dari si investasi itu. Gitu. Akhirnya uangnya hilang dan itu udah banyak terjadi. Gitu. Jadi kehilangan uang arisan biasanya ngomongnya kayak gitu. Wow. Malah yang jadi ini adalah yang penting investasi bukan investasi itu penting gitu. Iya, betul. Jadi yang juga. penting investasi gitu kan punya 1 miliar gitu. Iya. Makanya balik lagi ke motivasinya sih. Literasi keuangan dan mungkin inklusi sama literasi itu nggak berjalan seiringan gitu ya. Betul. Dikasih akses mungkin nggak dibarengin ya, dengan literasi. Makanya kalau di data misal OJK itu kan literasi keuangan dan inklusi keuangan itu beda. Oh iya, ada gapnya. Betul. Karena yang inklusinya hampir 100%, 90 sekian gitu ya, tapi literasinya kita nggak. Wah, iya. Karena kalau aplikasi mah orang cepet banget nginstal langsung ada kan. Benar. Tapi bagaimana cara menggunakannya itu yang tidak dijelaskan di aplikasi. Itulah bahayanya. Iya, itu marak banget sekarang terjadi. Iya. Oke. Kalau aku boleh tahu Bu, tadi Ibu udah mention soal literasi keuangan dan cara Ibu berinvestasi. Kalau aku boleh tahu gimana sih tips atau trik Ibu tuh dalam mengatur pola keuangan sekarang gitu. Mungkin bagi Gen Z sekarang buat aku sekarang aku masih kuliah, aku belum kerja. Mungkin dengan cara Ibu mungkin dengan 50% dengan kebutuhan, 30% dengan keinginan, 20% yang menabung, itu mungkin Ibu bisa sharing. Oke. Saya nikah baru ya. Nikah baru. Di proses dari seorang menjadi 2 orang itu kan kemudian ada perombakan struktur keuangan lah kalau aku bilang kan. Dan itu buat saya dan pasangan itu harus terbuka. Jadi di situ kita berdiskusi dan mau berapa nih? Tujuan jangka pendeknya mau apa nih? Mau sekolah lagi? Kalau sampai sedetail punya anak, jangan dikira punya anak itu cuma nyekolahin, enggak. Bahkan dari ketika anak itu masih dalam kandungan gitu kan, itu kan butuh biaya ekstra yang mana tidak biasa kita keluarkan. Nah, itu semua harus di planning. Jadi mau mulai punya anak tahun berapa? Berarti di tahun segitu kita harus punya pemasukan atau tabungan berapa? Kalau mau sekolah lagi biayanya berapa? Harus punya tabungan berapa dan sebagainya, itu benar-benar dirinci. Kemudian kita sesuaikan dengan pemasukan dari itu juga perjanjian apakah mau pemasukan keduanya dijadikan satu atau apa itu urusan lain ya, tapi setidaknya ketika sudah punya satu pos pemasukan yang mau dikelola bersama,
maka itu ya yang jadi patokan gitu kan. Gitu. Jangan hari ini yang dihitung gaji suami, besok yang dihitung gaji istri, nggak konsisten gitu. Kita buat sekonsisten mungkin gitu kan. Dapatnya berapa? Kalau misalnya teman-teman wirausaha pun punya proyeksi setidaknya gitu kan. Usahanya akan untung di tahun berapa atau punya balik modal tahun berapa, maka sebelum itu harusnya punya tabungan kan gitu kan. Tapi konteksnya karena di sini saya dan keluarga alhamdulillah ada pekerjaan tetap, jadi kita punya pemasukan, jadi tetap, jadi lebih mudah untuk arrange ya gitu. Berapa yang mau dibuat tabungan? Dalam 5 tahun nih misalnya, dari awal menikah kemudian dalam 5 tahun saya mau kuliah lagi, butuh biaya sekian. Ya, kemudian berarti dibagi ke dalam 60 bulan karena kita gajian bulanan, ketemunya sekian. Akan lebih cepat kalau investasi. Kita salurkan tabungan kuliah itu untuk misalnya deposito paling gampang misalnya, atau saham atau reksadana. Yang tadi saya bilang karena saya belum concern di saham, reksadana paling gampang. Atau emas paling gampang juga gitu kan. Karena saya sudah membuktikan dalam beberapa tahun nominalnya sudah setidaknya dia save value dari uang kita, saving value dari uang kita. Kemudian dilihat nih pengeluarannya, untuk living cost dan kebutuhan sehari-hari, masuk akal nggak nih? Gitu. Kalau nggak masuk akal atau misalnya kurang gitu kan, ada nggak pos-pos yang bisa dikurangin? Banyak keputusan-keputusan yang saya buat di keluarga saya, kemudian itu dari awalnya misalnya saya naik mobil, kemudian naik motor, itu hal-hal yang kecil tapi dampaknya besar loh untuk keuangan gitu. Jadi nggak usah mikir gengsi deh kalau anak sekarang gitu kan, nggak usah mikir gengsi. Toh naik mobil sama naik motor sama-sama nyampe, gitu kan. Gitu kan bedanya kalau misalnya suami saya kerja di Jakarta, di Jakarta Pusat gitu kan. Kalau mau naik mobil tentu lebih nyaman gitu kan. Tapi ya ada tujuan lain yang kita punya. Akhirnya dia mau naik KRL. Saya juga tadinya ke kampus naik mobil misalnya, akhirnya naik motor. Gitu. Kenapa gitu? Karena ada tujuan lain yang kita capai gitu. Wah dipikir-pikir Ciputat macet juga ya. Ngapain kita naik mobil gitu kan. Jadi selain itulah motivasinya. Kemudian baru ketika kita review pengeluarannya masih nggak masuk akal misalnya gitu ya. Kurang nih gitu. Maka saving itu kan harus kita constrain lagi ya. Harus lebih fleksibel gitu lah. Berarti kalau misalnya kita nggak bisa mencapai target itu dalam 5 tahun, berarti apa? Harus ada misalnya kalau anak sekarang bahasanya apa? Cari sampingan lah, pendapatan tambahan, misalnya dan lain-lain. Pos-pos lain yang bisa diusahakan. Jadi proses keuangan tuh panjang ya. Gitu. Bahkan ketika kita dapat bonus gitu, itu jangan dianggap sebagai pendapatan tambahan. Itu mindsetnya. Jadi bonus itu tabungan tambahan atau investasi tambahan. Karena itu kan nggak rutin kan. Gitu. Jangan sampai ketika dapat tambahan, kemudian kita foya-foya. Check out Shopee gitu kan. Bahkan kalau saya dapat bonus misalnya gitu ya, atau suami dapat bonus gitu, itu bisa bertahan mungkin 3 atau 6 bulan sampai kemudian kita benar-benar udah butuh nih, benar butuh baru gitu. Dan kalau mau beli barang itu benar-benar dipikir bener. Kalau ada tuh salah satu tips gitu kan, biar kita nggak gampang check out Shopee. Biar kita nggak gampang check out Shopee itu katanya, dan itu saya buktikan sih, saya coba dan itu work ke saya gitu. Jadi ketika kamu masuk itu kan suka di keranjang bisa sampai 99 plus gitu ya. Di review lagi butuh nggak, besok lagi dipikir lagi butuh nggak. Ketika kamu mulai melupakan itu tandanya kamu nggak butuh. Gitu. Tapi ketika kamu semakin hari semakin kayaknya makin butuh nih gitu. Misalnya di rumah nggak ada kipas gitu, kayaknya nggak butuh kipas deh, anginnya masih sepoi-sepoi. Tapi makin hari kamu makin tersisa. Kamu butuh. Jadi bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah disitulah fungsinya bonus-bonus tadi itu. Ketika kita benar-benar butuh, barulah kita keluarkan. Gitu. Mungkin tips yang dari Bu Aisy tadi share adalah cara Bu Aisy mengatur keuangan ya. Itu yang pertama pasti harus dibuat dengan serinci mungkin gitu ya. Apapun itu pendapatan kita, keuangan kita, itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan kita di masa depan gitu Bu. Iya. Dan akhirnya itu berpengaruh terhadap ibu tuh memilih mana yang butuh mana yang enggak. Betul. Saya tuh sampai tagihan listrik atau air itu per bulannya kalau naik turun saya hafal. Wow. Gitu. Jadi karena ketika ada satu pos yang bertambah, maka harus ada satu pos yang berkurang. Gitu kan. Ya kalau misalnya naik turunnya 1.000-2.000 masih nggak apa-apa, tapi pernah waktu itu sampai 2 kali lipat gitu kan. Ini ada apa nih? Gitu. Saya nggak mau
Ya bukan masalah duitnya ya, Iya. tapi kita harus pertama dari sistemnya harus transparan, dan yang kedua ketika ada pos yang bertambah berarti harus ada pos yang berkurang Iya. gitu. Jadi jangan sampai di akhir bulan baru sadar kok minus ya. Bingung. Gitu, bingung dari Bingung mana sendiri. gitu. Padahal udah jelas misalnya tagihan wifi-nya naik, Iya. tagihan airnya naik dan seterusnya Oke. gitu. Pada akhirnya juga berpengaruh terhadap ibu tuh memilih tadi ya, terus juga akhirnya kebutuhan-kebutuhan dan keinginan ibu di masa depan itu bisa terpenuhi gitu dengan mengatur sejak awal Insya gitu ya. Allah, ya. Oke. Mungkin ini Bu, dari tadi ibu cerita soal financial literasi, terus juga dampaknya. Oh ya Bu, bisa diminum ini boleh. Terus juga perjalanan ibu sama keluarga mengatur keuangan. Mungkin ibu bisa share ada nggak sih dampak yang ibu rasain sampai sekarang, apalagi di yang topik hari ini soal Gen Z dan struggle-nya, itu bagaimana sih dampaknya gitu, apalagi dalam jangka panjang. Itu tadi berpengaruh dari si mental health, si financial literasi, itu seperti apa sih kalau boleh? Dari mental health, alhamdulillah ya sejauh ini dari saya bekerja di awal, Oke. alhamdulillahnya belum pernah Oke. sampai yang di-stress banget, Oke. kekurangan harus cari duit kemana gitu ya. Oke. Menurut saya ketika saya memang benar-benar butuh, alhamdulillah masih ada saving dan sebagainya. Oke. Yang ya baru akhir-akhir ini kemudian saya merinci ya, karena biaya pendidikan anak itu kan udah mulai, kalau bahasan-bahasan kita yang sudah menikah mulai ke arah situ ya. Jadi ternyata waktu saya review gitu kan, menghitung-hitung kenaikan biaya pendidikan itu bisa sampai 5-6%. Bisa lebih inflasi, iya, bisa lebih iya, bisa gitu lebih. kan. Uang pangkal lebih gila-gilaan Iya, lagi gitu kan. Kadang uang pangkalnya sekarang gede, bahkan maksudnya uang SPP-nya kecil tapi uang pangkalnya gede gitu Iya. kan, kalau mau sekolah-sekolah yang bagus misalnya. Sedangkan kenaikan rata-rata kenaikan gaji itu hanya sekitar 5%. Iya. Dan inflasi pun 5-7%. Artinya kenaikan gaji kita tuh hanya mengcover inflasi sebenarnya. Oke. Dengan kenaikan biaya pendidikan ini, mau siapa yang cover? Kan gitu pertanyaannya sekarang. Nah mungkin kalau Gen Z belum relate tapi akan menghadapi itu kan. Gitu. At least ketika teman-teman sekarang udah punya pasangan nih, udah punya pacar gitu kan, ntar pengen nikah gitu, biaya pernikahan pun juga semakin naik karena inflasi. Gitu. Sedangkan gajinya belum tentu naik. Jadi waktu saya belajar tentang itu, waktu itu ada di financial planner gitu ya, belajar tentang itu kemudian saya tersadar gitu loh, ini yang nggak pernah di notice orang, biaya pendidikan naiknya segini gitu kan, ternyata gaji kita nggak naik-naik banget gitu kan. Jadi itulah yang membuat saya tergerak lah kemudian untuk mungkin mencoba investasi yang lain, instrumen investasi yang lain, atau mulai mengatur keuangan dengan agak straight misalnya gitu. Dan harusnya motivasi itu ada ya dan muncul di teman-teman Gen Z sekarang gitu, karena beberapa Gen Z pun sudah bekerja juga sekarang. Dan saya perhatikan bahwa akses Gen Z ini terhadap pekerjaan itu sangat luas. Gitu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang nggak kepikiran dulu sama Gen milenial dan Gen Y, ternyata ada gitu kan. Salah satunya aja influencer misalnya. Gitu kan kita nggak kepikiran ya. Gitu. Artinya banyak pos-pos pemasukan yang bisa diraih sama teman-teman Gen Z. Tapi jangan lupa ketika ada pemasukan juga ada tadi gitu kan, kenaikan inflasi yang harus dihadapi teman-teman juga. Jadi kalau kita bicara motivasi, kita nggak bisa memotivasi ya, artinya kita hanya memberikan pandangan, biasanya sampai teman-teman mengalami itu sendiri. Paling gampang adalah kalau dulu saya suka mikir gini, dulu saya waktu kuliah beli makan 6.000 tuh udah bisa, 5.000 tuh udah bisa lengkap lauk, 4 sehat lah, 5 sempurnanya nggak ada susunya gitu ya. Sekarang bisa nggak? Gitu. Minimal berapa? 10.000 sih. 10.000. Dulu saya 5.000. Bisa makan 2 kali sehari bahkan ada. Jadi itu kan hal-hal kecil yang membuat kita, oh iya ya harga ini semakin naik. Gimana nanti kalau kita kerja? Gimana kalau kita yang dihidupi bukan diri sendiri tapi berdua, bertiga, dan sebagainya. Hal-hal kecil yang kira-kira bisa memantik pikiran kita untuk, wah gue harus invest nih. Gue harus nabung nih dari sekarang.
Dan itu datangnya dari diri teman-teman masing-masing biasanya, dari pengalaman pribadi. Oke. Berarti emang sengaruh itu gue soal kita mengatur keuangan, dan apalagi itu bakal ngaruh juga ke tadi soal mental health tadi. Sampai akhirnya kita tuh kan secara sadar mengatur keuangan, secara sadar kita juga hidup gitu. Iya, betul. Akhirnya sebenarnya kalau kita sudah memulai ya, dampaknya mungkin nggak kerasa hari ini. Bahkan ketika saya investasi pertama, yang tadi saya bilang saya beli emas, kok gaji gue kemana ya? Kadang kan kita mikir sangat kehilangan di hari itu. Tapi prinsipnya kayak kita ujian, datang lupakan. Datang kerjakan lupakan. Maka saya datang beli dan lupakan. Ketika saya berapa tahun kemudian baru wow, nilainya beda ya. Oke. Wah, Bu, ini aku dapat banyak insight banget. Ini aku benar-benar, apalagi aku masih masa kuliah sekarang, Ibu mungkin yang udah beres kuliah, udah beres dong. Sekarang udah bekerja dan udah punya keluarga, ini bisa jadi pelajaran buat aku yang banyak gitu. Mungkin yang terakhir, Bu, ini nggak kerasa banget, dari Ibu sendiri ada nggak sih dari Ibu yang udah lakuin sejauh ini, yang Ibu bisa share itu lebih ke saran sih atau solusi itu dari yang tadi kita bahas soal khususnya si financial stress tadi itu. Mungkin tadi Ibu udah sempet spill dikit-dikit ya. Itu mungkin ada tambahannya. Mungkin aku bakal share yang ada di buku ini ya. Dan ini karena ini sangat relate dengan diri aku, jadi aku mau share ke teman-teman. Di buku ini cerita bahwa ada analogi gunung es. Gunung es itu tidak terbentuk hanya karena banyaknya es yang tertumpuk, tapi karena ada es yang ketika dia meleleh ada yang bertahan. Kemudian makin hari makin ada yang bertahan dan seterusnya. Jadilah gunungan es itu. Artinya ketika kita investasi bukan berarti kita langsung jadi, tapi itu butuh hal yang konsisten. Gitu kan? Kita butuh hal yang konsisten meskipun itu sedikit-sedikit. Gunungan es yang tersisa itu hanya sedikit, tapi lama-lama jadi gunung es. Jadi itu bagus gitu ya. Dan yang kedua juga adalah kenapa akhirnya muncul buku ini menurut saya, karena memang tadi salah satu faktor dasar yang harus dibenahi ketika kita investasi adalah mindset kita. Karena investasi itu tidak hanya sekedar teknikal, tapi perilaku. Perilaku itu dipengaruhi, behavior itu kita dipengaruhi dari lingkungan. Kayak kalau tadi ditanya lingkungan ngaruh nggak? Ngaruh. Ego. Buat apa beli Jaguar? Buat apa beli Ioniq 5 gitu kan? Dan hal-hal lain gitu kan. Makanya ya adalah beberapa teori misalnya kayak poverty trap gitu kan. Apa yang membuat orang tetap ada di lingkungan miskin gitu. Karena mungkin mereka nggak punya akses. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa. Gitu kan, kita bisa ketika mau keluar dari mau keluar dan mengakses informasi tentang investasi gitu. Jadi kamulah yang menciptakan lingkungan kamu sendiri gitu. Ketika kamu sadar bahwa keluargamu nggak melek investasi nih, apakah kamu mau tetap di situ atau kamu mau cari informasi di luar tentang investasi itu kayak apa sih gitu. Dan yang terakhir, Warren Buffett itu mencapai 96% kekayaannya itu di usia 65 tahun. Wow. Jadi sebelum dia 65 tahun, ya dia masyarakat biasa, bukan miliarder. So kalau misalnya teman-teman ini sekarang masih Gen Z dan merasa nggak punya 1 miliar di 30 tahun nanti gitu, it's okay gitu lah. Wow. Macam-macam tadi yang aku dapat pelajaran Bu ini, mungkin sambil aku simpulin tadi ini juga kita udah mau beres nih, karena tadi tuh iya nggak kerasa Bu. Tadi ternyata itu jadi closing question gitu ya, penutup. Bisa aku dapetin hari ini adalah bahwasannya dengan tren yang saat ini, dengan tren media sosial begitu cepat, tadi Ibu mention soal TikTok, soal kita ke form one check out, itu tuh berpengaruh terhadap mental health gitu Bu. Yang tadi Ibu juga share, ternyata semakin kesini biaya hidup tuh semakin mahal. Dari ada biaya anak, juga mungkin ada lifestyle juga yang semakin meningkat, itu tuh berpengaruh dengan cara kita melihat keuangan gitu. Dan itu balik lagi soal literasi keuangan dan inklusi keuangan. Tadi juga Ibu sempat mention soal dari OJK bahwasannya itu literasi dan inklusi itu tidak berjalan dengan beriringan gitu. Itu akhirnya berpengaruh ke masyarakat saat ini, mungkin di generasi aku sekarang itu kurang terrelasi dengan baik gitu Bu ya. Dan akhirnya berpengaruh terhadap pola keuangan kita yang mungkin masih dibilang belum baik-baik saja.
Bisa jadi gitu, atau FOMO lah. Atau Gitu FOMO, katanya. oke. Kalau yang lain investasi, ikut investasi gitu Iya, kan. iya. Begitu butuh ditarik gitu. Iya, Padahal iya. kalau investasi kan harus jangka panjang. Oke. Dan ternyata semua itu tuh bisa terjadi karena adanya juga dukungan dari orang sekitar kita. Betul. Itu dari keluarga kita, atau dari teman kita, atau dari sahabat kita, Ya. dan bisa juga dari pacar gitu. Iya, betul. Ya, yang Jadi kalau akhirnya pacar kalian ngomel investasi dong, gitu, jangan disalahin ya gitu. Itu salah Oke. satu pengaruh baik ya. Itu tuh berpengaruh banget terhadap kita tuh menyikapi keuangan juga. Ya, betul. Oke guys, jika teman-teman ada yang merasa relate dengan topik kita hari ini, boleh coret-coret di kolom komen kita di bawah nih. Dan aku juga mau berterima kasih sama Bu Aisy Sama-sama. udah datang nih jadi narsum kita di podcast hari ini, yang mana ini sangat berpengaruh terhadap aku khususnya, insight-nya banyak banget. Aku bakal coba nanti habis beres podcast ini ditulis satu-satu nih tadi belajar apa aja gitu. Wajib finishin buku ini. Iya, dan oh iya, mention tadi ada buku Psychology of Money, Iya. ya itu yang benar-benar berpengaruh juga terhadap Bu Aisy menyikapi keuangannya. Iya. Ya, oke. Dari aku sih cukup, dari Bu Aisy atau ada closing statement atau cukup? Cukup sih, mungkin mulailah investasi dari kecil, dari semenjak dini, nggak ada Oke. kata terlambat sama kayak belajar, nggak ada Oke. kata terlambat. Even mulai umur 30-an pun saya juga mau mulai gitu kan, dan jangan expect akan langsung kaya gitu, Iya. karena investasi itu perjalanan yang panjang. Oke, it's all about journey, Yes. Bu ya. Oke. Oke guys, dari aku sekian. Kurang lebihnya teman-teman bisa komen, like juga, dan jangan lupa guys subscribe channel YouTube kami dan ikuti terus Garin Investasi Syariah FEB Jakarta. Di IG kita ada guys FEB Jakarta, terus di TikTok dan sosial media kami yang lainnya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. See you. Terima kasih.